Malam itu, di istana besar Mataram yang dijaga prajurit bersenjata, seorang lelaki desa berdiri tenang di hadapan penguasa paling kuat di tanah Jawa, Sultan Agung. Namanya Saridin, orang sederhana yang dituduh tidak membayar pajak kerajaan. Namun, ketika semua pejabat istana menuntut harta dan emas sebagai pembayaran, Saridin hanya mengangkat sebuah kelapa muda yang ia bawa dari desa. Tawa pun pecah di ruang istana, sampai detik ketika kelapa itu dibuka, dan sesuatu yang mustahil mulai terjadi di hadapan mata mereka semua. Bagaimana mungkin air kelapa berubah menjadi emas murni di depan Sultan? Siapakah sebenarnya Saridin, orang biasa atau wali Allah yang karomahnya mengguncang kerajaan Mataram? Saksikan kisah luar biasa ini sampai akhir. Sebarkan juga kisah ini ke keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulis amin di kolom komentar sebagai doa agar kita semua mendapat keberkahan dari kisah ini. Semoga setiap penonton yang menyimak hingga akhir dilimpahkan kebaikan dan ketenangan hati. Mari kita mulai kisahnya. Di suatu masa ketika kerajaan Mataram berada di bawah kekuasaan Sultan Agung, terdapat sebuah desa kecil di tanah Jawa yang tampak tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan istana. Desa itu dikelilingi hamparan sawah hijau, kebun kelapa yang menjulang tinggi, serta jalan tanah yang dilalui para petani setiap pagi menuju ladang. Kehidupan di tempat itu berjalan sederhana, mengikuti irama alam dan musim. Warga desa bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan cangkul, membawa bekal nasi bungkus, lalu berjalan ke sawah sambil berbincang ringan dengan tetangga. Namun, di antara kehidupan yang tampak biasa itu, ada satu sosok yang sering menjadi bahan pembicaraan warga, namanya Saridin. Seorang lelaki yang hidup sederhana, berpakaian biasa, namun tingkah lakunya sering membuat orang-orang desa merasa bingung. Saridin tidak hidup seperti kebanyakan orang di desa. Ia jarang terlihat bekerja di sawah dalam waktu lama, dan hampir tidak pernah terlihat sibuk mengumpulkan harta seperti orang lain. Kadang-kadang, ia berjalan sendirian menuju kebun kelapa, memetik buah yang sudah matang, lalu duduk di bawah pohon sambil memandang langit, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh dari urusan dunia. Warga yang melewatinya sering hanya menggelengkan kepala. Ada yang menganggap Saridin pemalas. Ada pula yang mengira ia sedikit aneh karena tidak tertarik dengan kesibukan yang biasanya dianggap penting oleh masyarakat desa. Meski begitu, ada pula sebagian orang yang memandang Saridin dengan cara berbeda. Beberapa warga tua sering melihatnya beribadah di tempat yang sepi, jauh dari keramaian kampung. Ia kerap menghabiskan waktu di pinggir sungai atau di bawah pohon besar sambil berzikir dengan suara pelan. Tidak jarang pula, Saridin terlihat membantu orang tanpa diminta memperbaiki pagar rumah tetangga, menolong petani yang kesulitan membawa hasil panen, atau sekadar memberikan kelapa muda kepada anak-anak yang bermain di tepi jalan. Perilaku itu membuat sebagian warga mulai bertanya-tanya, apakah Saridin sebenarnya memiliki sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Kehidupan Saridin sendiri sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil dari kayu yang berdiri di pinggir desa, dekat dengan kebun kelapa. Di sana ia hidup sendirian, tanpa banyak perabot atau harta benda. Makanan yang ia makan seringkali hanya berasal dari hasil kebun atau pemberian tetangga yang merasa kasihan melihat kehidupannya yang sederhana. Namun anehnya, Saridin tidak pernah terlihat mengeluh. Wajahnya hampir selalu tenang, bahkan sering tersenyum seolah ia tidak pernah merasa kekurangan apapun. Desas-desus tentang Saridin perlahan mulai menyebar dari satu sudut desa ke sudut lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia hanyalah orang desa yang tidak peduli pada kehidupan dunia. Namun ada pula yang berbisik bahwa Saridin mungkin adalah seseorang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Cerita-cerita kecil tentang dirinya terus beredar, terkadang bercampur antara fakta dan dugaan. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu siapa Saridin sebenarnya, satu hal yang pasti, lelaki sederhana itu selalu menjalani hidupnya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di tengah kehidupan desa yang damai itu, tak seorang pun menyadari bahwa tak lama lagi nama Saridin akan menjadi pusat perhatian. Sebuah peristiwa besar yang datang dari arah kerajaan Mataram akan segera mengubah kehidupan desa tersebut. Dan dari peristiwa itulah, kisah tentang Saridin, yang selama ini hanya menjadi bisikan kecil di kampung, perlahan akan terdengar hingga ke telinga para pejabat kerajaan. Hari-hari di desa tempat Saridin tinggal terus berjalan seperti biasa. Matahari terbit di balik hamparan sawah.
Para petani mulai bekerja sejak pagi, dan suara ayam berkokok menjadi penanda awal aktivitas masyarakat. Namun, di tengah rutinitas yang tampak sederhana itu, pembicaraan tentang Saridin semakin sering terdengar di berbagai sudut desa. Di warung kecil tempat para lelaki berkumpul setelah dari sawah, di tepi sumur tempat para perempuan mengambil air, bahkan di jalan tanah yang dilalui para pedagang keliling, nama Saridin mulai menjadi topik yang terus dibicarakan. Banyak orang masih belum memahami kehidupan lelaki itu yang terlihat begitu berbeda dari kebanyakan warga desa. Saridin hampir tidak pernah terlihat mengejar kekayaan seperti orang lain. Ia tidak memiliki sawah luas, tidak pula menyimpan hasil panen dalam jumlah besar. Bahkan, rumahnya yang sederhana tampak hampir kosong dari perabot berharga. Namun anehnya, Saridin selalu terlihat tenang, seolah ia tidak pernah memikirkan kekurangan dalam hidupnya. Setiap pagi, ia sering berjalan menuju kebun kelapa di pinggir desa, membawa pisau kecil untuk memetik buah yang sudah tua. Kadang ia meminum air kelapa itu sendiri, kadang pula ia memberikannya kepada orang yang lewat tanpa meminta imbalan apapun. Sikap Saridin yang tidak terikat pada harta membuat banyak warga desa mulai memperbincangkannya dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang merasa kasihan karena mengira ia hidup dalam kemiskinan. Ada pula yang menertawakan gaya hidupnya yang dianggap tidak masuk akal. Namun di antara semua komentar itu, ada beberapa orang tua di desa yang justru memandang Saridin dengan rasa hormat. Mereka pernah melihat Saridin beribadah sendirian di tempat sunyi, dengan wajah yang begitu khusyuk, seolah seluruh pikirannya tertuju pada Tuhan. Bagi mereka, kehidupan Saridin yang sederhana mungkin bukanlah tanda kemalasan, melainkan pilihan hidup yang tidak mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Cerita tentang Saridin semakin berkembang ketika beberapa warga mulai mengalami hal-hal kecil yang sulit dijelaskan setelah bertemu dengannya. Ada seorang petani yang mengatakan bahwa setelah Saridin membantunya memperbaiki saluran air di sawah, hasil panennya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya. Ada pula seorang pedagang yang bercerita bahwa Saridin pernah memberinya sebuah kelapa muda ketika ia sedang kelelahan di perjalanan. Dan entah mengapa setelah itu, perjalanannya terasa jauh lebih ringan. Cerita-cerita semacam itu terus beredar dari mulut ke mulut, menambah rasa penasaran masyarakat terhadap sosok Saridin. Namun Saridin sendiri tampaknya tidak pernah peduli dengan semua pembicaraan itu. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak pernah membanggakan dirinya di hadapan orang lain, tidak pula menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ketika seseorang bertanya tentang kehidupannya yang sederhana, Saridin hanya tersenyum dan menjawab dengan kalimat singkat, bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan yang bisa datang dan pergi kapan saja. Seiring waktu, nama Saridin mulai dikenal tidak hanya di desa tempat ia tinggal, tetapi juga di kampung-kampung sekitar. Orang-orang yang mendengar kisahnya sering datang hanya untuk melihat langsung lelaki yang konon hidup tanpa memikirkan kekayaan dunia itu. Sebagian datang dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi datang dengan harapan mendapatkan nasihat, atau sekadar melihat sosok yang dianggap berbeda dari kebanyakan orang. Tanpa disadari oleh warga desa, cerita tentang Saridin yang tidak peduli pada harta perlahan mulai bergerak lebih jauh dari sekadar obrolan kampung. Kabar tentang lelaki sederhana yang hidup tanpa memikirkan kekayaan itu akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dan dari sanalah, sebuah peristiwa baru mulai bergerak menuju desa kecil tersebut, sebuah perintah dari kerajaan yang kelak akan menguji kehidupan Saridin dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pada masa itu kerajaan Mataram berada dalam puncak kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup banyak daerah di tanah Jawa, yang diatur dengan sistem pemerintahan yang rapi. Untuk menjaga kestabilan kerajaan, para pejabat kerajaan menjalankan berbagai aturan. Salah satunya adalah kewajiban pajak bagi penduduk desa. Pajak tersebut menjadi bagian penting bagi kerajaan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta menjaga keamanan wilayah. Karena itu, setiap desa diwajibkan memberikan kontribusi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Suatu pagi yang cerah, kabar tentang kedatangan utusan kerajaan mulai terdengar di desa tempat Saridin tinggal. Beberapa warga yang sedang bekerja di sawah melihat rombongan berkuda melintas di jalan utama desa. Para penunggang kuda itu mengenakan pakaian resmi kerajaan, lengkap dengan ikat kepala dan keris di pinggang. Kehadiran mereka segera menarik perhatian penduduk desa. Tidak butuh waktu lama sebelum kepala desa mengumpulkan warga untuk menyampaikan pesan dari kerajaan.
Di balai desa yang sederhana, para warga berkumpul dengan wajah penuh perhatian. Kepala desa berdiri di depan mereka bersama beberapa petugas kerajaan yang membawa catatan dan gulungan kertas. Salah seorang pejabat kerajaan kemudian membacakan perintah resmi dari Mataram. Setiap warga desa diwajibkan membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan kepemilikan mereka. Para petugas akan mencatat nama setiap kepala keluarga, memastikan bahwa kewajiban itu dipenuhi oleh seluruh penduduk tanpa terkecuali. Setelah pengumuman selesai dibacakan, para petugas mulai bekerja. Mereka berjalan dari rumah ke rumah, mencatat nama penduduk, jumlah sawah yang dimiliki, serta perkiraan hasil panen setiap keluarga. Warga desa yang memiliki sawah luas biasanya sudah menyiapkan sebagian hasil panen mereka sebagai pembayaran pajak. Sementara mereka yang memiliki kebun kecil atau usaha lain memberikan apa yang mereka miliki sesuai kemampuan. Meski ada sedikit keluhan dari beberapa orang, kebanyakan warga memahami bahwa aturan kerajaan harus dipatuhi. Ketika para petugas kerajaan memeriksa daftar nama warga desa, mereka menemukan satu nama yang segera menarik perhatian. Nama itu adalah Saridin. Beberapa warga yang berada di sekitar petugas langsung saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Saridin hampir tidak memiliki harta atau sawah seperti warga lainnya. Rumahnya sederhana, kehidupannya pun jauh dari kemewahan. Pertanyaan pun muncul di benak para petugas kerajaan. Bagaimana lelaki seperti Saridin akan membayar pajak kepada kerajaan? Beberapa warga desa mencoba menjelaskan kepada para petugas bahwa Saridin bukan orang biasa. Mereka menceritakan kebiasaan Saridin yang hidup sederhana dan tidak pernah mengejar kekayaan dunia. Ada yang menyebut Saridin sebagai orang aneh. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mungkin memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Namun, bagi para petugas kerajaan, semua cerita itu tidak terlalu penting. Bagi mereka, aturan kerajaan tetap harus dijalankan. Setiap warga yang tercatat sebagai penduduk desa tetap memiliki kewajiban yang sama. Nama Saridin pun akhirnya dicatat dalam daftar penagihan pajak. Para petugas kerajaan memutuskan bahwa lelaki itu harus dipanggil untuk memberikan penjelasan. Mereka ingin mengetahui bagaimana Saridin akan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh kerajaan Mataram. Keputusan itu segera menyebar ke seluruh desa, membuat banyak warga mulai membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di rumah kecilnya yang berada di pinggir desa, Saridin masih menjalani hari seperti biasa. Ia tidak tampak gelisah atau khawatir ketika kabar tentang penagihan pajak mulai beredar di kampung. Sementara itu, para petugas kerajaan sudah bersiap untuk memanggilnya dalam waktu dekat. Tanpa disadari oleh banyak orang, pertemuan antara Saridin dan para penagih pajak itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang kelak dikenang oleh banyak orang di tanah Jawa. Setelah beberapa hari melakukan pencatatan pajak di desa-desa sekitar, para petugas kerajaan Mataram mulai menyelesaikan daftar kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk. Hampir semua warga telah memberikan keterangan mengenai harta atau hasil panen yang mereka miliki. Namun di antara banyak nama yang tercatat, satu nama terus menjadi bahan pembicaraan di antara para petugas kerajaan. Nama itu adalah Saridin. Setiap kali mereka menanyakan tentang dirinya kepada warga desa, jawaban yang mereka terima selalu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Saridin hanyalah lelaki desa yang hidup tanpa tujuan jelas. Ada pula yang berbisik bahwa ia bukan orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Cerita-cerita itu membuat para petugas kerajaan mulai merasa penasaran. Bagi mereka, kehidupan seorang warga yang tidak memiliki harta mungkin bukan sesuatu yang aneh. Namun sikap masyarakat yang begitu berbeda dalam menilai Saridin membuat mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang lelaki tersebut. Beberapa petugas bahkan mencoba mencari rumah Saridin secara langsung. Mereka berjalan melewati jalan tanah yang sempit di pinggir desa hingga akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang berdiri di dekat kebun kelapa. Rumah itu terlihat sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari daun kering yang disusun rapi, dan di sekelilingnya hanya terdapat beberapa pohon kelapa yang tumbuh tinggi menjulang. Tidak ada tanda-tanda kemewahan atau harta yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang hidup berkecukupan. Seorang petugas kerajaan berdiri di depan rumah itu sambil memperhatikan keadaan sekeliling. Baginya, sulit membayangkan bahwa lelaki yang tinggal di tempat sederhana seperti itu bisa menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Ketika mereka menanyakan keberadaan Saridin kepada seorang warga yang kebetulan lewat, orang itu menjelaskan bahwa Saridin sering menghabiskan waktu di kebun kelapa
atau di pinggir sungai tidak jauh dari desa. Mendengar penjelasan itu, para petugas kerajaan semakin merasa heran. Mereka terbiasa berurusan dengan orang-orang yang sibuk mengurus sawah, perdagangan, atau pekerjaan lain yang menghasilkan uang. Namun Saridin tampaknya menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Sementara para petugas kerajaan membicarakan hal itu, beberapa warga desa mulai berkumpul di sekitar mereka. Dengan suara pelan, warga-warga tersebut kembali menceritakan berbagai kisah tentang Saridin. Ada yang pernah melihatnya beribadah di tengah malam di bawah pohon besar. Ada pula yang mengaku pernah menerima bantuan darinya tanpa diminta. Cerita-cerita itu membuat suasana pembicaraan menjadi semakin penuh rasa penasaran. Bagi sebagian orang, Saridin hanyalah lelaki sederhana yang hidup tanpa memikirkan kekayaan dunia. Namun bagi sebagian lainnya, ia mungkin menyimpan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Meskipun berbagai cerita itu terdengar menarik, para petugas kerajaan tetap memandangnya dengan sikap hati-hati. Tugas mereka bukanlah menilai apakah seseorang memiliki kelebihan spiritual atau tidak. Tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap warga yang tercatat dalam wilayah kerajaan memenuhi kewajiban pajaknya. Karena itu, mereka akhirnya memutuskan bahwa Saridin tetap harus dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai kewajibannya sebagai warga kerajaan Mataram. Keputusan itu segera disampaikan kepada kepala desa agar Saridin datang menemui para petugas kerajaan. Kepala desa pun merasa sedikit khawatir dengan pertemuan tersebut. Ia mengenal Saridin sebagai orang yang tidak pernah menentang siapapun, namun juga tidak pernah terlihat memikirkan harta atau kewajiban duniawi seperti orang lain. Pertemuan antara Saridin dan para penagih pajak kerajaan tampaknya tidak akan menjadi pertemuan biasa. Sementara kabar tentang pemanggilan itu mulai menyebar di desa. Banyak warga merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebagian berharap Saridin dapat menjelaskan dirinya dengan baik kepada para pejabat kerajaan. Namun sebagian lainnya justru menunggu dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka ingin melihat bagaimana lelaki sederhana yang selama ini hidup tanpa memikirkan harta itu akan menghadapi tuntutan dari kerajaan besar Mataram. Kabar tentang pemanggilan Saridin oleh para petugas kerajaan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar itu mulai membicarakannya di berbagai tempat. Di tepi sawah, di depan rumah, bahkan di warung kecil tempat orang-orang biasa berkumpul selepas bekerja. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana Saridin akan menghadapi para penagih pajak dari kerajaan Mataram. Sebagian warga merasa khawatir karena mereka tahu Saridin tidak memiliki harta seperti kebanyakan orang. Namun sebagian lainnya justru merasa penasaran, karena lelaki itu selalu tampak tenang dalam segala keadaan. Pagi hari ketika Saridin dipanggil, akhirnya tiba. Matahari baru saja naik di atas hamparan sawah, ketika beberapa warga melihat Saridin berjalan keluar dari rumah kecilnya di pinggir desa. Langkahnya terlihat santai, seperti hari-hari biasa. Ia tidak tampak tergesa-gesa ataupun gelisah. Pakaiannya sederhana seperti biasanya, sehelai kain yang dililitkan dengan rapi dan sebuah ikat kepala yang menahan rambutnya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian warga yang melihatnya berjalan menuju balai desa. Di tangannya, Saridin membawa sebuah kelapa muda. Beberapa warga yang melihatnya segera saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Mereka tahu Saridin sering membawa kelapa dari kebun di dekat rumahnya. Tetapi hari itu situasinya berbeda. Hari itu Saridin dipanggil oleh para petugas kerajaan untuk membahas kewajiban pajaknya. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa ia hanya membawa sebuah kelapa muda ketika akan bertemu dengan para pejabat kerajaan. Bagi warga desa, pajak biasanya dibayar dengan hasil panen, uang, atau barang berharga lainnya. Tidak ada yang pernah mendengar seseorang membayar pajak dengan buah kelapa. Saridin terus berjalan menuju balai desa tanpa memperhatikan bisikan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya, seolah tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ketika ia tiba di halaman balai desa, beberapa petugas kerajaan sudah menunggunya. Mereka duduk di kursi kayu sambil memeriksa daftar nama penduduk yang harus membayar pajak. Di hadapan mereka terdapat gulungan catatan yang berisi nama-nama warga desa, termasuk nama Saridin yang sudah ditandai sebelumnya. Kehadiran Saridin segera menarik perhatian para petugas tersebut. Salah satu dari mereka berdiri dan memandang lelaki desa itu dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya berhenti pada kelapa muda yang dibawa Saridin. Ekspresi wajahnya berubah menjadi heran. Ia tidak melihat adanya kantong berisi uang
atau barang berharga yang biasanya dibawa oleh warga lain ketika datang untuk memenuhi kewajiban pajak. Beberapa warga desa mulai berkumpul di sekitar halaman balai desa, ingin melihat langsung pertemuan yang telah mereka bicarakan sejak kemarin. Suasana menjadi sedikit tegang, meskipun tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Semua orang menunggu bagaimana percakapan antara Saridin dan para pejabat kerajaan akan berlangsung. Salah seorang petugas kerajaan akhirnya membuka pembicaraan. Dengan suara tegas, ia menanyakan apakah Saridin mengetahui alasan mengapa ia dipanggil ke balai desa. Saridin menganggukkan kepala dengan tenang, menunjukkan bahwa ia memahami maksud kedatangan para petugas tersebut. Namun, sikapnya yang begitu santai justru membuat para pejabat kerajaan semakin merasa heran. Pandangan mereka kembali tertuju pada kelapa muda di tangan Saridin. Bagi para petugas kerajaan, pertemuan itu seharusnya sederhana. Seorang warga datang, menjelaskan apa yang ia miliki, lalu menyerahkan pajak sesuai ketentuan kerajaan. Namun situasi yang mereka hadapi pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Lelaki yang berdiri di hadapan mereka tidak terlihat seperti seseorang yang sedang menghadapi kewajiban berat. Sebaliknya, Saridin berdiri dengan wajah tenang, seolah ia sudah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sementara para petugas kerajaan masih mencoba memahami keadaan yang mereka lihat, suasana di halaman balai desa perlahan berubah menjadi penuh rasa penasaran. Warga yang berkumpul di sekitar tempat itu mulai menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tanpa mereka sadari, kelapa muda yang berada di tangan Saridin akan segera menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang hadir di sana. Halaman balai desa pagi itu semakin dipenuhi warga yang ingin menyaksikan pertemuan antara Saridin dan para petugas kerajaan. Beberapa orang berdiri di bawah pohon besar di pinggir halaman, sementara yang lain duduk di tanah sambil berbisik-bisik, membicarakan apa yang akan terjadi. Suasana terasa berbeda dari hari-hari biasa. Para petugas kerajaan yang datang dari Mataram dikenal tegas dalam menjalankan tugas, dan setiap warga yang dipanggil biasanya datang dengan membawa sesuatu sebagai bentuk pembayaran pajak. Namun kali ini, yang berdiri di hadapan mereka hanyalah seorang lelaki desa dengan pakaian sederhana dan sebuah kelapa muda di tangannya. Salah seorang petugas kerajaan membuka gulungan catatan yang berisi daftar nama penduduk desa. Ia menyebut nama Saridin dengan suara tegas, memastikan bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya adalah orang yang tercatat dalam daftar tersebut. Saridin mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia memang orang yang dimaksud. Sikapnya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda ketakutan atau kegelisahan. Bagi para petugas kerajaan, ketenangan itu terasa aneh. Biasanya, warga yang dipanggil untuk urusan pajak akan terlihat gugup atau khawatir, terutama jika mereka tidak memiliki cukup harta untuk membayar. Petugas itu kemudian menjelaskan bahwa setiap warga desa memiliki kewajiban yang sama di hadapan kerajaan. Pajak harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Mataram. Ia menatap Saridin dengan pandangan serius, seolah menunggu lelaki itu menyerahkan sesuatu sebagai pembayaran. Namun yang terlihat hanya kelapa muda yang masih dipegang Saridin dengan santai. Beberapa petugas kerajaan mulai saling berpandangan. Mereka mengira mungkin Saridin akan mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya atau menyerahkan barang lain yang disembunyikan. Tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Saridin tetap berdiri di tempatnya dengan sikap tenang, seolah ia tidak merasa berada dalam situasi yang menegangkan. Salah seorang petugas yang lebih tua akhirnya berbicara dengan nada yang lebih keras. Ia menanyakan dengan jelas bagaimana Saridin akan memenuhi kewajiban pajaknya kepada kerajaan. Bagi mereka, pertemuan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama. Masih banyak desa lain yang harus mereka datangi untuk menjalankan tugas yang sama. Namun jawaban Saridin justru membuat suasana semakin membingungkan. Dengan suara yang tenang, Saridin mengatakan bahwa apa yang ia bawa sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya. Kalimat itu membuat beberapa petugas kerajaan mengernyitkan dahi. Mereka kembali melihat ke arah tangan Saridin, memastikan apa yang sebenarnya dibawa oleh lelaki itu. Dan yang mereka lihat tetap sama, hanya sebuah kelapa muda yang tampak biasa seperti buah yang sering ditemukan di kebun desa. Seketika suasana berubah. Beberapa petugas kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Mereka merasa Saridin tidak menghormati aturan kerajaan dengan datang hanya membawa kelapa. Bahe merek. Tindakan itu bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap perintah kerajaan Mataram yang harus dipatuhi oleh semua rakyat. Salah seorang petugas berdiri dari kursinya dengan wajah tegang. Ia melangkah mendekati Saridin
dan menatapnya dengan tajam. Ia mengatakan bahwa kerajaan tidak membutuhkan buah kelapa sebagai pembayaran pajak. Yang diminta adalah sesuatu yang memiliki nilai yang jelas, seperti hasil panen atau harta yang bisa dihitung. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa cemas. Mereka khawatir situasi akan berubah menjadi lebih buruk jika para petugas kerajaan merasa dipermainkan. Namun, di tengah ketegangan itu, Saridin tetap berdiri dengan sikap yang sama. Wajahnya tenang, dan matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ketenangan itulah yang justru membuat para petugas kerajaan semakin bingung. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki yang tampaknya tidak memiliki apa-apa, tetapi juga tidak terlihat khawatir menghadapi kemarahan para pejabat kerajaan. Dan di tangan lelaki itu, kelapa muda yang sederhana itu masih dipegang erat, seolah memiliki arti yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Ketegangan di halaman balai desa semakin terasa setelah para petugas kerajaan menunjukkan kemarahan mereka. Warga yang berdiri di sekitar tempat itu mulai saling berbisik dengan suara pelan. Mereka khawatir situasi akan berubah menjadi buruk jika para pejabat kerajaan merasa bahwa Saridin benar-benar mempermainkan perintah Mataram. Bagi masyarakat desa, para penagih pajak bukanlah orang yang bisa dianggap ringan. Mereka membawa nama kerajaan, dan setiap perkataan mereka memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati oleh semua orang. Di tengah suasana yang semakin tegang itu, Saridin tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak mengangkat suara, tidak pula mencoba membela dirinya dengan kata-kata panjang. Kelapa muda yang dibawanya masih berada di tangannya, seolah benda sederhana itu adalah satu-satunya hal yang ia perlukan untuk menghadapi situasi tersebut. Wajahnya terlihat tenang, bahkan hampir seperti seseorang yang sedang berbincang santai di bawah pohon kelapa. Bukan seseorang yang sedang berhadapan dengan para pejabat kerajaan. Salah seorang petugas kerajaan kembali bertanya dengan nada yang lebih keras. Ia ingin mendengar secara jelas bagaimana Saridin berniat membayar pajak yang diwajibkan oleh kerajaan. Pertanyaan itu diucapkan dengan tegas, seolah memberi kesempatan terakhir bagi Saridin untuk menjelaskan dirinya sebelum situasi menjadi lebih serius. Saridin kemudian mengangkat sedikit kelapa muda yang ia bawa, memperlihatkannya kepada para petugas kerajaan. Dengan suara yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa apa yang ia bawa sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya. Jawaban itu membuat beberapa petugas kerajaan terdiam sesaat. Mereka saling berpandangan, mencoba memahami apakah lelaki desa itu sedang bercanda atau benar-benar berbicara dengan serius. Bagi mereka, kelapa hanyalah buah yang biasa ditemukan di desa. Tidak ada nilai yang cukup besar untuk dianggap sebagai pembayaran pajak kepada kerajaan. Karena itu, ucapan Saridin terdengar sangat aneh di telinga mereka. Salah seorang petugas kerajaan kemudian tertawa kecil dengan nada yang sinis. Ia berkata bahwa kerajaan Mataram tidak membutuhkan buah kelapa sebagai pajak. Pajak harus dibayar dengan sesuatu yang memiliki nilai yang jelas dan dapat dihitung. Beberapa petugas lain ikut menganggukkan kepala, seolah menyetujui perkataan tersebut. Namun Saridin tidak menunjukkan reaksi yang berbeda. Ia tetap berdiri dengan sikap yang sama, menatap para petugas kerajaan dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia merasa tersinggung atau takut dengan kata-kata mereka. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin terasa aneh. Beberapa warga desa yang berdiri di sekitar tempat itu mulai merasa bahwa Saridin mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka sudah lama mengenal sikap lelaki itu yang jarang berbicara panjang, tetapi sering menunjukkan tindakan yang sulit dipahami. Para petugas kerajaan, di sisi lain, mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak terbiasa menghadapi seseorang yang menjawab pertanyaan dengan cara yang membingungkan seperti ini. Bagi mereka, tugas penagihan pajak seharusnya sederhana dan langsung. Namun pertemuan dengan Saridin membuat pekerjaan mereka menjadi jauh lebih rumit. Akhirnya salah seorang petugas kerajaan menyatakan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja di balai desa. Jika Saridin benar-benar yakin bahwa kelapa yang ia bawa cukup untuk membayar pajak, maka ia harus menjelaskannya di hadapan pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Keputusan itu membuat suasana halaman balai desa kembali dipenuhi bisikan warga. Para petugas kerajaan memutuskan bahwa Saridin harus dibawa untuk menghadap pejabat yang lebih tinggi di kerajaan Mataram. Mereka ingin memastikan apakah lelaki desa itu benar-benar serius dengan kata-katanya atau hanya mencoba menghindari kewajiban yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sementara keputusan itu diumumkan,
Saridin tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak menunjukkan keberatan ataupun ketakutan. Kelapa muda yang berada di tangannya masih dipegang dengan tenang. Seolah perjalanan yang akan ia jalani selanjutnya sudah menjadi sesuatu yang ia pahami sejak awal. Keputusan para petugas kerajaan untuk membawa Saridin ke hadapan pejabat yang lebih tinggi segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang sejak tadi menyaksikan pertemuan di halaman balai desa mulai saling berbicara dengan suara pelan. Tidak ada yang benar-benar menyangka bahwa persoalan pajak yang tampaknya sederhana bisa berkembang sejauh ini. Biasanya, setelah warga memberikan hasil panen atau barang yang dimiliki, urusan selesai tanpa menimbulkan keributan. Namun kali ini berbeda. Seorang lelaki desa dengan sebuah kelapa muda di tangannya justru membuat para penagih pajak kerajaan kebingungan. Para petugas kerajaan berdiskusi sebentar di bawah pohon besar yang berada di dekat balai desa. Mereka berbicara dengan nada serius, sesekali melirik ke arah Saridin yang masih berdiri dengan tenang di halaman. Bagi mereka, tindakan Saridin yang bersikeras bahwa kelapa yang dibawanya cukup untuk membayar pajak terasa tidak masuk akal. Namun mereka juga menyadari bahwa lelaki itu tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda atau mencoba melarikan diri dari kewajiban. Justru sikapnya yang terlalu tenang membuat mereka merasa bahwa perkara ini perlu dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang lebih besar. Setelah beberapa saat berdiskusi, salah seorang petugas kerajaan akhirnya mengumumkan keputusan mereka kepada warga desa yang masih berkumpul. Saridin tidak akan diminta membayar pajak di tempat itu. Sebaliknya, ia akan dibawa untuk menghadap pejabat kerajaan di Mataram. Di sana, ia harus menjelaskan sendiri bagaimana kelapa yang ia bawa bisa dianggap sebagai pembayaran kepada kerajaan. Pengumuman itu membuat suasana desa semakin ramai oleh bisikan warga. Banyak orang merasa terkejut mendengar keputusan tersebut. Perjalanan menuju Mataram bukanlah perjalanan yang dekat bagi seorang warga desa biasa. Selain itu, bertemu langsung dengan pejabat kerajaan bahkan bisa berarti bertemu dengan Sultan Agung sendiri. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi bagi rakyat kecil. Beberapa warga memandang Saridin dengan rasa khawatir. Mereka takut bahwa lelaki sederhana itu akan menghadapi kesulitan ketika harus menjelaskan dirinya di hadapan para pejabat kerajaan. Namun, ada pula warga yang justru merasa penasaran. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi jika Saridin benar-benar membawa kelapa itu hingga ke hadapan para penguasa Mataram. Di tengah berbagai reaksi warga desa, Saridin tetap menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak tampak keberatan dengan keputusan para petugas kerajaan. Ketika salah seorang petugas memberitahunya bahwa ia harus ikut ke Mataram, Saridin hanya menganggukkan kepala pelan. Tidak ada protes, tidak pula pertanyaan panjang, seolah perjalanan itu bukan sesuatu yang berat baginya. Beberapa petugas kerajaan kemudian mempersiapkan perjalanan mereka. Kuda-kuda yang mereka bawa mulai disiapkan kembali, sementara catatan pajak digulung dan disimpan dengan rapi. Mereka ingin segera melanjutkan perjalanan sebelum hari menjadi terlalu siang. Di antara semua persiapan itu, Saridin tetap berdiri dengan kelapa muda di tangannya. Benda sederhana yang kini menjadi alasan mengapa ia harus melakukan perjalanan menuju pusat kerajaan. Ketika rombongan itu akhirnya bersiap meninggalkan desa, beberapa warga masih berdiri di tepi jalan untuk menyaksikan kepergian mereka. Wajah-wajah penasaran terlihat di antara kerumunan kecil itu. Tidak ada yang tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Apakah Saridin akan dimarahi oleh para pejabat kerajaan karena dianggap tidak menghormati aturan, atau justru akan terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun? Langkah perjalanan menuju Mataram pun dimulai. Saridin berjalan bersama rombongan petugas kerajaan meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Jalan tanah yang membentang di depan mereka perlahan membawa mereka menjauh dari sawah, kebun kelapa, dan rumah-rumah sederhana penduduk. Di tangan Saridin, kelapa muda itu masih dibawa dengan tenang sebuah benda yang tampaknya biasa. Namun perlahan mulai menjadi pusat dari peristiwa yang akan mengubah cara banyak orang memandang lelaki sederhana dari desa tersebut. Perjalanan menuju pusat kerajaan Mataram memakan waktu cukup lama. Jalan yang dilalui rombongan petugas kerajaan dan Saridin melewati berbagai desa, sawah yang luas, serta hutan-hutan kecil yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sepanjang perjalanan itu, Saridin tetap berjalan dengan tenang di antara para petugas kerajaan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia merasa khawatir dengan tujuan perjalanan mereka. Sementara para petugas yang menemaninya masih memikirkan hal yang sama sejak dari desa.
Bagaimana mungkin seorang lelaki desa yakin bahwa kelapa muda yang dibawanya dapat menjadi jawaban atas kewajiban pajak kepada kerajaan? Setelah melewati beberapa hari perjalanan, rombongan itu akhirnya mulai mendekati pusat kekuasaan Mataram. Dari kejauhan, bangunan-bangunan besar mulai terlihat berdiri di tengah wilayah kerajaan. Dinding-dinding tinggi yang mengelilingi kompleks istana menunjukkan betapa kuatnya pertahanan tempat itu. Bagi Saridin yang selama ini hidup di desa kecil yang sunyi, pemandangan tersebut tentu sangat berbeda dari lingkungan yang biasa ia lihat setiap hari. Ketika rombongan memasuki wilayah istana, para prajurit kerajaan yang berjaga di gerbang segera memperhatikan kedatangan mereka. Para penjaga itu mengenakan pakaian resmi kerajaan dan membawa senjata sebagai tanda kesiapsiagaan. Setelah mengetahui bahwa para petugas datang membawa seorang warga desa yang harus memberikan penjelasan mengenai pajak, para prajurit mempersilakan mereka masuk ke dalam kompleks kerajaan. Di dalam lingkungan istana, suasana terasa jauh lebih ramai dibandingkan desa tempat Saridin tinggal. Para pejabat kerajaan berlalu lalang menjalankan tugas mereka. Para prajurit berdiri menjaga setiap sudut penting, sementara beberapa pelayan membawa berbagai keperluan menuju bangunan utama. Semua orang tampak sibuk dengan urusan kerajaan yang tidak pernah berhenti bergerak. Saridin dibawa menuju salah satu ruang pertemuan di dalam kompleks istana. Ruangan itu cukup luas, dengan lantai yang bersih dan tiang-tiang kayu besar yang menopang atapnya. Beberapa pejabat kerajaan sudah duduk di tempat mereka masing-masing, memeriksa laporan yang dibawa oleh para petugas dari berbagai wilayah. Kedatangan rombongan dari desa Saridin segera menarik perhatian mereka. Salah seorang pejabat kerajaan yang memiliki kedudukan tinggi kemudian meminta penjelasan tentang alasan kedatangan mereka. Para petugas yang sebelumnya menangani penagihan pajak di desa Saridin pun mulai menceritakan kejadian yang mereka alami. Mereka menjelaskan bagaimana seorang warga desa datang hanya membawa kelapa muda ketika diminta membayar pajak, namun tetap bersikeras bahwa benda itu cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada kerajaan. Beberapa pejabat kerajaan yang mendengar cerita itu tampak saling berpandangan. Bagi mereka, kisah tersebut terdengar aneh dan sulit dipercaya. Namun mereka juga memahami bahwa para petugas yang datang tidak mungkin membawa seseorang sejauh ini tanpa alasan yang jelas. Saridin kemudian diminta berdiri di tengah ruangan agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Dengan pakaian sederhana dan sikap yang tenang, ia tampak sangat berbeda dibandingkan para pejabat kerajaan yang duduk di sekeliling ruangan dengan pakaian resmi mereka. Namun meskipun berada di tempat yang asing dan penuh orang berpengaruh, Saridin tidak terlihat gugup. Sementara para pejabat masih membicarakan kejadian yang dilaporkan oleh para petugas desa. Kabar tentang kedatangan seorang lelaki desa dengan cerita yang aneh mulai menyebar di dalam lingkungan istana. Beberapa orang yang bekerja di sekitar tempat itu mulai berdiri di dekat pintu ruangan, mencoba melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pejabat kerajaan mengumumkan bahwa persoalan ini tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. Jika benar ada sesuatu yang tidak biasa dalam kejadian tersebut, maka hal itu harus disampaikan kepada penguasa tertinggi kerajaan. Nama Sultan Agung pun mulai disebut dalam percakapan para pejabat. Keputusan pun diambil bahwa lelaki desa bernama Saridin akan diminta menjelaskan langsung di hadapan Sultan Mataram. Dan dengan keputusan itu, ruang istana yang biasanya dipenuhi urusan pemerintahan kini bersiap menjadi saksi dari pertemuan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Suasana di dalam kompleks istana Mataram berubah menjadi lebih tenang ketika kabar tentang kedatangan Saridin sampai ke telinga para pejabat tinggi kerajaan. Beberapa dari mereka mulai mempersiapkan pertemuan resmi untuk menyampaikan laporan kepada Sultan Agung. Bagi kerajaan sebesar Mataram, persoalan pajak sebenarnya adalah hal yang biasa. Setiap hari selalu ada laporan tentang hasil panen, perdagangan, dan kewajiban rakyat dari berbagai daerah. Namun kisah tentang seorang lelaki desa yang datang dengan kelapa muda sebagai jawaban atas kewajiban pajak terdengar begitu aneh hingga menarik perhatian banyak orang di istana. Tidak lama kemudian, Saridin dibawa menuju sebuah ruangan yang lebih besar di bagian dalam kompleks kerajaan. Ruangan itu dikenal sebagai tempat Sultan Agung menerima laporan dari para pejabatnya. Lantai ruangan tampak bersih dan mengkilap, sementara tiang-tiang kayu besar berdiri kokoh, menopang atap yang tinggi. Di ujung ruangan terdapat tempat duduk khusus yang disiapkan untuk sang penguasa Mataram. Para pejabat kerajaan sudah berkumpul di sisi kanan dan kiri ruangan, menunggu kedatangan Sultan Agung. Suasana menjadi sangat tenang ketika pintu utama ruangan terbuka
dan sang sultan memasuki tempat tersebut dengan langkah yang tenang, namun berwibawa. Semua orang yang berada di dalam ruangan segera menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada penguasa kerajaan Mataram itu. Di tengah ruangan, Saridin berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tenang dan sederhana. Ia tetap memegang kelapa muda yang dibawanya sejak dari desa. Pakaian yang dikenakannya sangat berbeda dengan para pejabat yang berada di sekeliling ruangan. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Setelah duduk di tempatnya, Sultan Agung memandang ruangan itu dengan tatapan tajam yang tenang. Ia kemudian meminta salah seorang pejabat kerajaan untuk menjelaskan alasan mengapa seorang warga desa harus dibawa jauh-jauh hingga ke hadapan penguasa kerajaan. Pejabat tersebut segera menyampaikan laporan tentang kejadian yang terjadi di desa Saridin. Ia menjelaskan bagaimana para petugas kerajaan datang untuk menagih pajak seperti biasa, lalu bertemu dengan seorang warga yang tidak membawa hasil panen atau harta apapun selain sebuah kelapa muda. Yang membuat para petugas bingung adalah sikap Saridin yang tetap bersikeras bahwa kelapa itu cukup untuk memenuhi kewajiban pajaknya kepada kerajaan. Beberapa pejabat kerajaan yang berdiri di sekitar ruangan memperhatikan Saridin dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat bagaimana lelaki desa itu akan menjelaskan dirinya di hadapan Sultan Agung. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Sultan Agung akhirnya memandang langsung ke arah Saridin. Tatapannya tajam, namun tidak menunjukkan kemarahan. Sebagai seorang penguasa yang telah memimpin kerajaan besar, ia terbiasa mendengar berbagai persoalan dari rakyatnya. Namun, kisah yang baru saja ia dengar jelas bukan persoalan biasa. Dengan suara yang tenang namun tegas, Sultan Agung menanyakan kepada Saridin, apakah benar ia datang tanpa membawa pembayaran pajak selain kelapa muda yang berada di tangannya? Saridin menganggukkan kepala dengan hormat. Jawaban singkat itu membuat beberapa pejabat kerajaan kembali saling berpandangan. Mereka menunggu bagaimana percakapan antara Sultan Agung dan lelaki desa itu akan berkembang. Sultan Agung kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih langsung. Ia ingin mengetahui bagaimana Saridin berniat memenuhi kewajibannya kepada kerajaan dengan sesuatu yang tampaknya begitu sederhana. Bagi kerajaan Mataram, pajak adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Karena itu, setiap warga harus memberikan kontribusi yang jelas. Di tengah ruangan yang sunyi itu, Saridin tetap berdiri dengan sikap yang sama. Kelapa muda yang ia bawa masih berada di tangannya, seolah benda sederhana itu memiliki makna yang belum dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya. Beberapa pejabat kerajaan mulai menahan napas, menunggu jawaban yang akan diberikan oleh lelaki desa tersebut. Mereka menyadari bahwa percakapan di ruangan itu mungkin akan menentukan bagaimana nasib Saridin di hadapan kerajaan dan di hadapan Sultan Agung yang menatapnya dengan penuh perhatian. Saridin bersiap memberikan jawaban yang akan membuat seluruh istana segera berubah menjadi sangat sunyi. Ruangan pertemuan di dalam istana Mataram menjadi sangat tenang setelah Sultan Agung selesai mengajukan pertanyaan kepada Saridin. Para pejabat kerajaan yang berdiri di sisi kanan dan kiri ruangan menunggu dengan penuh perhatian. Mereka ingin mendengar bagaimana lelaki desa itu akan menjelaskan sesuatu yang bagi mereka tampak sangat tidak masuk akal. Di hadapan penguasa kerajaan terbesar di tanah Jawa, Saridin tetap berdiri dengan pakaian sederhana dan sebuah kelapa muda di tangannya. Beberapa orang di ruangan itu mulai memperhatikan setiap gerakan Saridin. Bagi para pejabat kerajaan, pertemuan seperti ini biasanya berlangsung cepat. Seorang rakyat menyampaikan penjelasan, kemudian keputusan diambil oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Lelaki yang berdiri di tengah ruangan itu tampak tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan Sultan. Wajahnya tenang, bahkan sedikit tersenyum seolah situasi di sekitarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Sultan Agung kembali menatap Saridin dengan penuh perhatian. Ia mengulangi pertanyaannya dengan suara yang lebih jelas, memastikan bahwa semua orang di ruangan itu mendengar dengan baik. Ia ingin mengetahui bagaimana Saridin berniat membayar pajak kerajaan hanya dengan benda yang tampaknya begitu sederhana. Saridin kemudian mengangkat sedikit kelapa muda yang ia pegang sejak dari desa. Gerakan itu membuat beberapa pejabat kerajaan saling berpandangan. Mereka mulai memahami bahwa Saridin benar-benar serius dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Bagi mereka, hal itu terdengar semakin aneh. Dengan suara yang tenang, Saridin menjelaskan,
bahwa kelapa yang ia bawa adalah jawaban atas kewajibannya kepada kerajaan. Kata-katanya diucapkan dengan sederhana, tanpa nada menantang atau membela diri. Ia hanya menyampaikan keyakinannya bahwa apa yang ada di tangannya sudah cukup. Beberapa pejabat kerajaan tidak dapat menahan reaksi mereka. Suara tawa mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Awalnya hanya satu atau dua orang yang tersenyum sinis. Namun kemudian beberapa pejabat lain ikut tertawa pelan. Bagi mereka, jawaban Saridin terdengar seperti lelucon yang tidak pantas disampaikan. Di hadapan Sultan Agung, salah seorang pejabat bahkan menggelengkan kepala sambil berbisik kepada rekannya bahwa lelaki desa itu mungkin tidak memahami aturan kerajaan. Baginya, kelapa hanyalah buah yang biasa ditemukan di kebun desa, bukan sesuatu yang dapat menggantikan kewajiban pajak kepada kerajaan Mataram. Suasana ruangan yang sebelumnya tegang berubah menjadi penuh tawa kecil dari beberapa pejabat. Mereka menganggap Saridin terlalu sederhana untuk memahami urusan kerajaan yang besar. Namun tidak semua orang di ruangan itu ikut tertawa. Sultan Agung tetap duduk dengan wajah tenang di tempatnya. Ia memperhatikan Saridin dengan pandangan yang sulit ditebak. Sebagai seorang pemimpin yang telah menghadapi banyak situasi dalam pemerintahan, ia tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari penampilan atau kata-kata singkat. Sementara sebagian pejabat masih menertawakan jawaban Saridin, Sultan Agung justru terlihat semakin tertarik dengan sikap lelaki desa itu. Ia melihat sesuatu yang berbeda dari cara Saridin berdiri di tengah ruangan istana. Tidak ada rasa takut, tidak pula kesombongan, hanya ketenangan. Saridin kemudian menundukkan kepala dengan hormat kepada Sultan Agung. Ia meminta izin untuk menunjukkan sesuatu agar semua orang di ruangan itu dapat memahami maksud dari kata-katanya. Permintaan itu membuat beberapa pejabat kerajaan berhenti tertawa. Mereka mulai memperhatikan kembali apa yang akan dilakukan oleh lelaki desa tersebut. Kelapa muda yang berada di tangan Saridin kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Para pejabat kerajaan yang sebelumnya menertawakan jawaban Saridin mulai menunggu dengan rasa penasaran. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh lelaki sederhana itu di hadapan Sultan Agung. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dalam beberapa saat ke depan, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan segera terjadi di dalam istana Mataram, sebuah peristiwa yang akan membuat tawa di ruangan itu berubah menjadi keheningan yang sulit dilupakan. Suasana di ruang pertemuan istana Mataram perlahan kembali menjadi tenang setelah tawa para pejabat mereda. Semua mata kini tertuju pada Saridin yang berdiri di tengah ruangan dengan kelapa muda di tangannya. Beberapa saat sebelumnya, jawaban lelaki desa itu sempat dianggap sebagai sesuatu yang lucu oleh sebagian orang di istana. Namun ketika Saridin meminta izin kepada Sultan Agung untuk menunjukkan sesuatu, suasana mulai berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. Sultan Agung menganggukkan kepala pelan, memberikan izin kepada Saridin untuk melanjutkan apa yang ingin ia lakukan. Keputusan itu membuat para pejabat kerajaan kembali memperhatikan dengan lebih serius. Meskipun sebagian dari mereka masih merasa ragu, tidak ada yang berani mengabaikan perintah Sultan yang telah memberikan kesempatan kepada lelaki desa tersebut. Saridin melangkah satu langkah ke depan dengan gerakan yang tenang. Tangannya mengangkat kelapa muda itu sedikit lebih tinggi agar dapat terlihat oleh semua orang di ruangan. Buah kelapa itu tampak seperti kelapa biasa yang sering ditemukan di kebun desa. Kulitnya masih hijau dan tidak ada tanda-tanda bahwa benda tersebut memiliki sesuatu yang istimewa. Beberapa pejabat kerajaan kembali saling berpandangan. Mereka tampaknya masih mencoba memahami apa yang sebenarnya akan ditunjukkan oleh Saridin. Dengan gerakan perlahan, Saridin kemudian mulai membuka kelapa tersebut. Ia menggunakan pisau kecil yang terselip di pinggangnya untuk memotong bagian atas kelapa. Gerakan itu dilakukan dengan hati-hati, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Suara kecil dari potongan kulit kelapa terdengar di dalam ruangan yang sunyi. Semua orang di ruangan itu kini benar-benar memperhatikan setiap gerakan Saridin. Setelah bagian atas kelapa terbuka, Saridin memiringkan buah itu sedikit ke depan. Air kelapa yang biasanya jernih mulai terlihat di dalamnya. Bagi sebagian besar orang di ruangan itu, tidak ada yang tampak berbeda dari kelapa tersebut. Namun Saridin tetap memegangnya dengan tenang, seolah menunggu sesuatu terjadi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian sesuatu yang tidak biasa mulai terlihat. Air kelapa yang sebelumnya tampak bening perlahan berubah warna. Kilau yang aneh
mulai muncul dari dalam buah itu. Pada awalnya hanya sedikit cahaya yang memantul dari permukaannya, namun semakin lama kilau itu menjadi semakin terang. Beberapa pejabat kerajaan yang berdiri lebih dekat mulai mencondongkan tubuh mereka ke depan untuk melihat dengan lebih jelas. Wajah mereka yang sebelumnya dipenuhi rasa ragu, kini berubah menjadi penuh keheranan. Air kelapa yang berada di dalam buah itu perlahan berubah menjadi cairan berwarna kuning berkilau. Saridin kemudian menuangkan isi kelapa tersebut ke sebuah wadah kecil yang berada di dekatnya. Cairan yang keluar dari buah kelapa itu tidak lagi terlihat seperti air biasa. Kilauannya semakin jelas di bawah cahaya ruangan istana. Beberapa orang di ruangan itu menahan napas. Yang mereka lihat bukan lagi air kelapa. Cairan yang mengalir dari buah itu tampak seperti emas cair yang berkilau terang. Suasana di dalam ruangan berubah secara tiba-tiba. Tawa yang sebelumnya terdengar kini benar-benar menghilang. Para pejabat kerajaan yang tadi sempat meremehkan Saridin, kini hanya bisa menatap dengan wajah terkejut. Beberapa orang bahkan melangkah lebih dekat untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Wadah kecil yang kini berada di hadapan mereka memantulkan cahaya kuning keemasan yang jelas terlihat oleh semua orang di ruangan. Sultan Agung sendiri memperhatikan kejadian itu dengan tatapan yang semakin tajam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun wajahnya menunjukkan bahwa ia memahami betapa luar biasanya peristiwa yang sedang terjadi. Saridin tetap berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda kesombongan di wajahnya. Ia tidak mencoba menjelaskan atau membanggakan apa yang baru saja terjadi. Di tengah ruangan istana Mataram yang kini diliputi keheningan, semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan dari saat itu, pandangan para pejabat kerajaan terhadap lelaki sederhana dari desa itu mulai berubah sepenuhnya. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruang pertemuan istana Mataram terasa begitu berat. Beberapa saat sebelumnya, tempat itu dipenuhi tawa para pejabat yang menganggap kelapa muda milik Saridin sebagai sesuatu yang tidak berarti. Namun kini suasana berubah sepenuhnya. Semua orang di ruangan itu menatap wadah kecil yang berisi cairan berkilau seperti emas, yang beberapa saat lalu berasal dari sebuah kelapa sederhana yang dibawa oleh seorang lelaki desa. Beberapa pejabat kerajaan melangkah lebih dekat dengan hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata. Cahaya kuning keemasan yang memantul dari wadah itu terlihat jelas di bawah sinar lampu istana. Salah seorang pejabat bahkan berjongkok untuk melihatnya lebih dekat. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang tidak dapat disembunyikan. Bagi para pejabat yang terbiasa mengurus urusan pemerintahan, emas bukanlah sesuatu yang asing. Mereka sering melihat perhiasan, harta kerajaan, dan berbagai benda berharga yang disimpan dalam perbendaharaan istana. Namun apa yang terjadi di hadapan mereka kali ini berbeda. Mereka tidak pernah menyaksikan sesuatu berubah menjadi emas secara langsung seperti yang baru saja terjadi. Beberapa orang mulai saling berbisik dengan suara pelan. Mereka mencoba mencari penjelasan atas kejadian tersebut. Tetapi tidak ada yang dapat memberikan jawaban yang masuk akal. Seorang pejabat bahkan mencoba menyentuh cairan berkilau itu dengan ujung jarinya, memastikan bahwa benda tersebut bukan sekadar ilusi. Ketika jarinya menyentuh permukaan cairan itu, ia segera menarik tangannya kembali dengan wajah semakin terkejut. Apa yang berada di hadapannya benar-benar terasa seperti logam berharga, sementara para pejabat masih mencoba memahami kejadian itu. Saridin tetap berdiri di tempatnya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, tanpa menunjukkan kebanggaan atau rasa ingin dipuji. Ia hanya berdiri dengan sikap sederhana, seperti seorang lelaki desa yang tidak memiliki kepentingan apapun selain menjalani hidupnya dengan cara yang biasa ia lakukan. Sultan Agung memperhatikan semuanya dengan penuh perhatian. Sebagai penguasa Mataram, ia telah menyaksikan banyak hal dalam hidupnya. Ia pernah memimpin pasukan dalam pertempuran besar, menerima laporan dari berbagai wilayah, serta menghadapi berbagai persoalan kerajaan yang rumit. Namun kejadian yang terjadi di ruang istana hari itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Tatapan Sultan Agung berpindah dari wadah berisi cairan emas itu kembali kepada Saridin. Ia melihat lelaki desa itu dengan pandangan yang lebih dalam, seolah mencoba memahami siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya. Beberapa pejabat kerajaan akhirnya berdiri kembali dengan wajah yang masih dipenuhi rasa tak percaya. Tidak ada lagi yang tertawa seperti sebelumnya. Bahkan mereka yang tadi paling keras menertawakan Saridin, kini hanya bisa diam. Suasana ruangan yang luas itu kini benar-benar sunyi. Semua orang tampaknya menunggu sesuatu. Mungkin sebuah penjelasan,
Mungkin pula sebuah keputusan dari Sultan Agung yang akan menentukan bagaimana kejadian luar biasa ini harus dipahami. Namun Saridin tidak mengatakan apapun. Ia hanya menundukkan kepala dengan hormat, menunjukkan sikap yang sama seperti sejak pertama kali ia berdiri di ruangan itu. Tidak ada perubahan dalam cara ia membawa dirinya. Seolah apa yang terjadi barusan bukanlah sesuatu yang perlu ia banggakan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu justru membuat kejadian tersebut terasa semakin kuat. Para pejabat kerajaan yang sebelumnya menganggap Saridin sebagai lelaki desa biasa, kini mulai menyadari bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak dapat dinilai dengan cara biasa. Dan di tengah ruangan Istana Mataram yang dipenuhi rasa takjub itu, Sultan Agung akhirnya mulai memahami bahwa kejadian yang baru saja disaksikan oleh semua orang mungkin bukan sekadar peristiwa aneh, melainkan sebuah tanda tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan dunia. Keheningan masih menyelimuti ruang pertemuan Istana Mataram. Para pejabat kerajaan yang sejak tadi berdiri di sisi ruangan tampak belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan mereka. Wadah kecil berisi cairan berkilau seperti emas itu masih berada di lantai ruangan, menjadi bukti dari peristiwa yang baru saja terjadi di hadapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang lelaki desa dengan pakaian sederhana dapat membawa sesuatu yang mampu mengubah suasana istana sebesar ini. Sultan Agung tetap duduk di tempatnya dengan sikap yang tenang. Ia tidak langsung memberikan komentar ataupun keputusan. Sebagai seorang pemimpin yang telah lama memegang kekuasaan, ia terbiasa mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Namun, dari sorot matanya, para pejabat yang mengenalnya dengan baik dapat melihat bahwa kejadian ini benar-benar menarik perhatiannya. Perlahan, Sultan Agung berdiri dari tempat duduknya. Gerakan itu membuat seluruh ruangan kembali menjadi sangat tenang. Para pejabat kerajaan yang sebelumnya masih berbisik segera menghentikan pembicaraan mereka. Semua mata kini tertuju kepada penguasa Mataram yang berjalan mendekati tempat Saridin berdiri. Langkah Sultan Agung terdengar jelas di lantai ruangan yang sunyi. Ia berhenti beberapa langkah dari Saridin, kemudian menatap lelaki desa itu dengan pandangan yang tidak lagi dipenuhi rasa penasaran semata. Kini tatapan itu tampak lebih dalam, seolah ia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Saridin menundukkan kepala dengan hormat ketika Sultan Agung berdiri di hadapannya. Sikapnya tetap sederhana, sama seperti sejak pertama kali ia memasuki istana. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan meskipun semua orang di ruangan itu baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa dari benda yang ia bawa. Sultan Agung kemudian memandang kembali ke arah wadah yang berisi cairan emas tersebut. Kilauan kuning dari cairan itu memantul lembut di lantai ruangan. Bagi seorang raja yang memiliki kekayaan besar dalam kerajaan, emas bukanlah sesuatu yang langka. Namun cara emas itu muncul di hadapan mereka jelas bukan sesuatu yang biasa. Beberapa pejabat kerajaan memperhatikan reaksi Sultan dengan penuh perhatian. Mereka menunggu apakah penguasa Mataram itu akan marah karena merasa dipermainkan, atau justru memberikan penilaian yang berbeda terhadap kejadian tersebut. Namun yang terjadi justru membuat suasana semakin penuh rasa hormat. Sultan Agung tidak menunjukkan kemarahan. Ia juga tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Sebaliknya, ia menatap Saridin dengan sikap yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, Sultan Agung akhirnya berbicara. Ia tidak lagi menanyakan tentang pajak atau kewajiban kerajaan. Sebaliknya, ia bertanya kepada Saridin tentang kehidupannya. Ia ingin mengetahui bagaimana seorang lelaki desa yang hidup sederhana bisa memiliki ketenangan seperti yang ia lihat sekarang. Pertanyaan itu membuat beberapa pejabat kerajaan saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa percakapan di ruang istana akan berubah arah seperti ini. Saridin menjawab dengan suara yang tenang. Ia tidak menggunakan kata-kata yang rumit. Ia hanya menjelaskan bahwa ia menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana, tanpa terlalu memikirkan harta dunia. Bagi Saridin, semua yang ada di dunia hanyalah titipan yang dapat berubah kapan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Jawaban itu membuat suasana ruangan kembali menjadi sunyi. Namun kali ini bukan karena keterkejutan, melainkan karena rasa hormat yang mulai tumbuh di antara orang-orang yang berada di sana. Sultan Agung memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh Saridin. Ia tampak memahami bahwa lelaki desa di hadapannya tidak sedang mencoba menunjukkan kekuatan atau kehebatan. Justru dari kesederhanaan dan ketenangan itulah sesuatu yang jauh lebih besar terlihat. Di hadapan seluruh pejabat kerajaan Mataram,
Sultan Agung mulai menyadari bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya bukan sekadar warga desa biasa. Ada sesuatu dalam diri Saridin yang tidak bisa diukur dengan kekuasaan, kekayaan, atau aturan kerajaan. Dan dari kesadaran itulah, sikap Sultan Agung terhadap lelaki sederhana itu perlahan mulai berubah. Suasana di ruang pertemuan Istana Mataram kini terasa sangat berbeda dari saat Saridin pertama kali dibawa masuk ke tempat itu. Jika sebelumnya ruangan dipenuhi rasa penasaran dan bahkan tawa meremehkan, kini yang tersisa hanyalah keheningan penuh hormat. Para pejabat kerajaan yang berdiri di sisi ruangan tidak lagi memandang Saridin sebagai lelaki desa yang aneh. Setelah menyaksikan peristiwa luar biasa yang terjadi di hadapan mereka, cara pandang mereka perlahan mulai berubah. Sultan Agung masih berdiri tidak jauh dari Saridin. Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang pemimpin yang sedang merenungkan sesuatu yang penting. Ia tidak lagi melihat Saridin sebagai seseorang yang datang untuk menjawab persoalan pajak kerajaan. Perhatiannya kini tertuju pada makna yang lebih dalam dari kejadian yang baru saja mereka saksikan. Dengan suara yang tenang, Sultan Agung kembali berbicara kepada Saridin. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di ruangan itu bukanlah sesuatu yang mudah dipahami oleh akal manusia. Ia bertanya kepada Saridin, apakah kejadian tersebut merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki olehnya, ataukah hanya sebuah tanda dari sesuatu yang lebih besar? Saridin mendengarkan pertanyaan itu dengan sikap yang penuh hormat. Ia kemudian menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. Suaranya tetap sederhana, seperti sebelumnya, tanpa nada ingin meninggikan diri. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Menurut Saridin, semua yang ada di dunia hanyalah bagian dari kehendak Tuhan. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun selain apa yang diberikan olehnya. Bagi Saridin, kelapa yang ia bawa hanyalah buah biasa dari kebun desa. Namun jika Tuhan menghendaki sesuatu yang lain terjadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Penjelasan itu membuat beberapa pejabat kerajaan kembali saling berpandangan. Kata-kata Saridin tidak terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba menunjukkan kesaktian. Sebaliknya, ia justru berbicara dengan kerendahan hati yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin merasa takjub. Saridin kemudian melanjutkan penjelasannya dengan suara yang tetap tenang. Ia mengatakan bahwa manusia seringkali terlalu sibuk mengejar harta dan kekuasaan hingga lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Harta dapat hilang, kekuasaan dapat berpindah tangan, dan kehidupan manusia sendiri tidak pernah benar-benar pasti. Bagi Saridin, yang paling penting bukanlah seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang, melainkan seberapa dekat ia dengan Tuhan yang menciptakan semuanya. Ucapan itu terdengar sederhana, namun bagi orang-orang yang berada di ruangan Istana Mataram, kata-kata tersebut terasa sangat dalam. Para pejabat kerajaan yang selama ini terbiasa mengurus urusan kekuasaan dan kekayaan, mulai menyadari bahwa lelaki desa yang berdiri di hadapan mereka memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Sultan Agung memperhatikan Saridin dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa lelaki itu tidak berbicara dengan tujuan mencari pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Semua yang diucapkannya terdengar seperti nasihat yang lahir dari keyakinan yang kuat. Perlahan, Sultan Agung menganggukkan kepala. Ia memahami bahwa apa yang terjadi di hadapan mereka bukan sekadar peristiwa aneh yang sulit dijelaskan. Kejadian itu membawa sebuah pelajaran yang tidak hanya berlaku bagi para pejabat kerajaan, tetapi juga bagi dirinya sebagai seorang penguasa. Para pejabat kerajaan yang berada di ruangan itu mulai menundukkan kepala dengan rasa hormat yang tulus. Tidak ada lagi yang memandang Saridin sebagai lelaki desa yang aneh atau tidak memahami aturan kerajaan. Kini mereka melihatnya dengan cara yang berbeda. Seorang lelaki sederhana yang tidak mengejar harta dunia, namun memiliki keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan. Dan di tengah ruang Istana Mataram yang megah, pengakuan itu mulai tumbuh dalam hati banyak orang. Saridin mungkin tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang wali. Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian hari itu, lelaki sederhana dari desa itu telah menunjukkan sesuatu yang jauh melampaui kekuasaan dunia. Setelah percakapan panjang di ruang istana itu, suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Para pejabat kerajaan yang sebelumnya berdiri dengan sikap penuh rasa ingin tahu, kini memandang Saridin dengan penghormatan yang tulus. Tidak ada lagi keraguan atau tawa yang meremehkan
seperti yang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang baru saja mereka saksikan telah mengubah cara pandang mereka terhadap lelaki desa yang berdiri sederhana. Di tengah ruangan megah itu, Sultan Agung kembali duduk di tempatnya. Namun sikapnya terhadap Saridin sudah tidak lagi sama seperti ketika pertemuan dimulai. Ia tidak lagi melihat Saridin sebagai rakyat biasa yang datang untuk menjawab persoalan pajak. Dalam diri lelaki desa itu, Sultan Agung melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kekuasaan ataupun kekayaan. Dengan suara yang tenang, Sultan Agung akhirnya menyampaikan keputusannya di hadapan para pejabat kerajaan yang hadir. Ia mengatakan bahwa persoalan pajak Saridin telah selesai. Tidak ada lagi tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh lelaki desa itu. Kejadian yang terjadi di istana hari itu telah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Keputusan tersebut disambut dengan keheningan penuh hormat dari para pejabat kerajaan. Tidak ada seorang pun yang membantah atau mempertanyakan keputusan Sultan Agung. Mereka memahami bahwa kejadian yang mereka saksikan bukanlah sesuatu yang bisa dinilai dengan aturan biasa. Saridin menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada Sultan Agung. Ia tidak menunjukkan kegembiraan atau rasa bangga atas keputusan tersebut. Seperti biasa, wajahnya tetap tenang dan sederhana. Bagi Saridin, apa yang terjadi di istana tampaknya tidak mengubah cara ia memandang kehidupannya. Beberapa saat kemudian, Saridin diizinkan meninggalkan istana Mataram. Para prajurit kerajaan yang sebelumnya mengawalnya kini mengantarnya keluar dengan sikap yang jauh lebih hormat. Lelaki desa yang datang dengan kelapa muda di tangannya kini meninggalkan istana dengan cara yang sangat berbeda dari saat ia pertama kali tiba. Kabar tentang kejadian di istana itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar ke berbagai wilayah. Para pejabat kerajaan yang menyaksikan peristiwa tersebut menceritakannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Para prajurit yang berjaga di gerbang juga mulai membicarakan kejadian yang tidak biasa itu. Dari istana Mataram, cerita tersebut perlahan menyebar ke desa-desa, pasar-pasar dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Orang-orang mulai membicarakan kisah tentang seorang lelaki desa bernama Saridin yang datang ke istana hanya membawa kelapa muda. Banyak yang terkejut ketika mendengar bahwa kelapa tersebut berubah menjadi emas di hadapan Sultan Agung dan para pejabat kerajaan. Sebagian orang mendengar kisah itu dengan rasa takjub. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai tanda bahwa Saridin bukanlah orang biasa. Bagi banyak orang di tanah Jawa, cerita tersebut perlahan berubah menjadi kisah tentang karomah seorang wali yang hidup sederhana di tengah masyarakat. Namun bagi Saridin sendiri, kehidupan tampaknya kembali berjalan seperti biasa. Setelah meninggalkan istana, ia kembali ke desa tempat ia tinggal. Rumah kecil di pinggir kebun kelapa tetap menjadi tempatnya beristirahat. Sawah, sungai, dan jalan tanah desa kembali menjadi pemandangan sehari-hari dalam hidupnya. Ia tidak membawa emas dari istana, tidak pula meminta penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Saridin tetap menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tenang, sederhana, dan tidak terikat pada harta dunia. Namun, kisah tentang kejadian di istana Mataram tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Dari generasi ke generasi, cerita itu terus diceritakan kembali sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam kekayaan atau kekuasaan. Terkadang, kekuatan terbesar justru datang dari keyakinan yang tulus kepada Tuhan. Dan dari situlah, nama Saridin perlahan dikenang dalam berbagai cerita masyarakat sebagai sosok yang hidup sederhana, namun meninggalkan kisah yang tidak pernah dilupakan oleh banyak orang di tanah Jawa.